Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan ketuanya memimpin. Ayo Mas Madi, pimpin Mas Madi. Semua siap, duduk siap, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir ya. Sebelum mulai pelajaran saya absen dulu anak-anak ya. Yang pertama Nabila hadir. Madi. Fadil hadir Pak. Raffi Ramadan. Aziz hadir Pak. Rasid. Bella. Nisa. Ananda. Adesta. Oke, untuk hari ini hadir semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Oke anak-anakku sekalian, karena hari ini hadir semua sebagai persepsi mengingat pelajaran waktu SMP, anak-anak pernah belajar tentang pengukuran atau tidak? Kira-kira waktu SMP alat ukur apa sih yang pernah diberikan kepada bapak atau ibu gurunya ketika SMP? Penggaris. Selain penggaris kira-kira ada tidak? Belum ya, ketika SMP belum ya mungkin ya. Kira-kira dalam pikiran anak-anak ada alat ukur panjang yang namanya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pernah dengar nggak anak-anak? Pernah mencobanya belum? Pengen tahu tidak? Pengen. Kalau pengen tahu, jadi anak-anak pada hari ini adalah kita mau belajar praktikum menggunakan alat ukur. Yang pertama ketika SMP digunakan adalah penggaris, yang kedua adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Sebelum dimulai saya bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Silakan per meja coba. Anak-anak semuanya ngambil LKPD, anak-anak coba silakan semuanya. Yuk LKPD. Yuk. Berapa? 5 ya. Per mejanya ngambil satu-satu coba. Terus anak-anak per mejanya anak-anak dibagi apa namanya alat ukurnya anak-anak. Per meja ke depan satu-satu coba perwakilan. Ini. Oh ya sisa ya. Ini Mas, ambil Mas. Oke anak-anak, sebelum melakukan praktikum untuk mempertajam materi anak-anak disilakan untuk melihat video. Mas, video ya. Silakan anak-anak bisa lihat di LCD mungkin. Skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara mengukurnya adalah nilai skala akhir yang ditunjukkan oleh penggaris itu dikurangi nilai skala awal yang ditunjukkan oleh penggaris itu. Misalkan ini ada sebuah kayu, coba kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ini namanya penggaris. Coba kita sandingkan. Nah, dari gambar ini nilai skala akhir yang ditunjukkan di penggaris adalah angka 7. Kemudian nilai awalnya adalah angka 0. Nilai skala awalnya. Oke, hasil ukurnya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa nilai skala akhir dikurangi nilai skala awal. Nilai skala akhirnya adalah 7 cm. Nilai skala awalnya adalah 0 cm, sehingga
hasil akhirnya panjang dari benda ini adalah 7 cm. Oke, coba kita ukur dengan panjang yang berbeda. Oke, ini panjangnya berbeda ini. Kita ukur dengan penggaris. Kita dekatkan. Oke. Hasil ukurnya nanti bisa kita lihat dari angka yang ditunjukkan oleh skala yang bagian akhir dikurangi skala yang awal. Oke, kita coba. Nilai skala akhirnya adalah 9. Kemudian nilai skala awalnya adalah 1 cm, 1, 2, 3, 4. Jadi 1,4 ini. Oke, hasil akhirnya adalah 7,6 cm. Itu panjang dari papan atau kayu ini. Oke, kita lanjutkan ke pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau kalau kita jadikan cm 0,01 cm. Lebih kecil daripada penggaris tadi. Cara mengukurnya, skala utama yang dekat dengan angka 0 skala nonius itu ditambah dengan skala nonius yang lurus dengan skala utama. Nah, ini gambarnya. Gambar jangka sorong. Ada dua skala. Skala utama itu ini. Nah, yang besar ini. Kemudian ada skala nonius yang kecil seperti ini. Kita gunakan untuk mengukur sebuah benda. Nah, ini benda. Coba benda ini kita letakkan di jangka sorong. Kemudian skala nonius kita geser sampai mengenai benda, maka skala utama yang kita baca adalah skala yang dekat dengan skala nolnya nonius ini. Jadi skala utama yang mepet atau mendekati dengan 0 itu berapa? Itu skala utama yang terbaca. Kemudian skala nonius ini nanti diambil dari skala nonius ini, ada 10 ini yang lurus dengan skala utama. Yang lurus mana? Ini tidak lurus, ini juga tidak lurus, ini juga tidak lurus, ini lurus. Nah, lurusnya di sini. Ingat, skala nonius ini besarannya adalah kalau dalam milimeter itu 0,1. Jadi di sini 0,1 milimeter, 0,2 milimeter, 0,3 mm. Jadi di sini. Kalau di sini kan senti tadi. Atau kita jadikan senti sehingga di sini 0,01 cm, 0,02 cm, 0,03 cm. Jadi yang lurus di sini nanti skala nonius yang terbaca adalah 0,03 cm atau 3 ini dikali 0,01 cm. Seperti itu. Kita coba hasil ukurnya. 1,4 yang ditunjukkan. Kita masukkan ke skala utama. Yang terbaca 1,4. Ini yang dekat dengan 0-nya skala utama. Kemudian kita tambah skala nonius yang lurus dengan skala utama. Skala nonius yang lurus tadi sudah kita hitung, yaitu di skala ketiga. Skala ketiga dalam cm dikalikan 0,01 cm sehingga menjadi 3 kali 0,01 cm sehingga 1,4 cm ditambah hasil dari 3 kali 0,01 cm adalah 0,03 cm sehingga hasil akhirnya adalah 1,43 cm. Ini panjang dari benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong ini. Paham ya? Semoga paham. Bisa diulang-ulang. Oke, kita lanjutkan ke pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Lebih kecil lagi dari jangka sorong tadi. Kalau kita jadikan cm, 0,001 cm.
1/1000. Cara mengukurnya bagaimana? Yaitu skala utama yang mepet skala nonius kita tambah dengan skala nonius yang lurus dengan skala utama. Oke, ini gambar mikrometer skrup. Nah, misalkan ini ada sebuah benda, kita ukur di sini menunjukkan hasil ukurnya kira-kira berapa. Nah, di sini ada skala utamanya. Nah, ini yang mepet dengan skala nonius. Ini skala nonius. Skala utamanya di sini ya dekat dengan skala nonius, mepet itu adalah angka 10. Kemudian skala nonius yang lurus dengan garis skala utama ini adalah 40. Hasil akhirnya adalah hasil ukurnya adalah 10. Ini kita tulis 10 mm. Ini adalah milimeter. Kemudian kita tambahkan dengan angka yang lurus pada skala nonius ini, yang lurus dengan skala utama, yaitu 40. 40 di sini adalah 0,4 mm. Sehingga kita tambahkan jadi berapa kira-kira? 10,40 mm. Kemudian kita jadikan senti menjadi 1,04 cm. Inilah cara mengukur panjang benda dengan 3 alat yang berbeda. Alat yang pertama tadi penggaris, itu biasanya ukurannya lebih besar-besar bendanya yang mau diukur. Kemudian yang kedua jangka sorong, biasanya bendanya kecil. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer skrup, bendanya lebih kecil lagi. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari, diulang-ulang supaya nanti kita semakin paham. Semakin banyak berlatih, semakin mudah kita memahami materi. Sampai ketemu di rumah belajar Elpedia berikutnya. Belajar IPA bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Baik anak-anak ya, setelah anak tadi melihat video pembelajaran, ini kelompok sudah dibagi ya, sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi satu kelompok ini ada berapa siswa? 5. Ada yang 5, ada yang 4. Jadi semuanya ada berapa kelompok? 4 kelompok ya. Nah setelah 6 ya. Setelah kelompok dibentuk, silakan anak-anak mengambil data mengerjakan LKPD yang setelah dibagikan tadi dengan menggunakan alat ukur. Ya, sambil mengerjakan, kiranya nanti anak-anak tidak paham bisa dipertanyakan kepada saya. Yuk bareng-bareng bersama kelompok anak-anak mengisi isian yang ada di LKPD yang sudah dibagikan. Yuk. Ada 3 alat ukur ya anak-anak ya di situ ya, jangan bingung ya. Yang pertama adalah apa? Penggaris, terus jangka sorong sama mikrometer skrup. Nanti ketika penggaris sudah gantian dengan jangka sorong sudah bergantian dengan mikrometer skrup. Yuk silakan ngisi data di situ. Yuk. Anak-anak di situ hanya ngisi barengan aja. Ngisi mencari panjang, lebar, dan tinggi dari suatu apa? Balok. Di situ balok yang sudah disediakan, ya.
Oke, baik anak-anak, sudah ya. Dari ketiga alat ukur yang digunakan sudah diambil datanya. Sekarang anak-anak presentasi dari data yang telah diambil. Kelompok mana kira-kira yang sudah siap? Kita kan dulu yang dulu anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik anak-anak, yuk. Tadi salah satu siswa sudah melakukan presentasi ya. Sebagai evaluasi, kita tadi sudah melakukan praktikum ketiga alat. Sudah melakukan praktikum ketiga alat anak-anak ya, yaitu yang pertama apa anak-anak, alat yang kita gunakan adalah apa? Penggaris. Yang kedua adalah apa? Jangka sorong. Yang ketiga adalah mikrometer skrup. Dari ketiga alat ukur itu yaitu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau kita setelah melakukan praktikum tadi, maka alat ukur yang digunakan paling teliti yaitu alat ukur yang mana? Mikrometer skrup ya. Jadi anak-anak masih ingat enggak tadi ketelitian mikrometer skrup adalah berapa? 0,01 mm. Sama dengan jangka sorong, tetapi yang membedakan adalah apa? Satuannya. Kalau jangka sorong adalah berapa? 0 cm. Kalau penggaris berapa ketelitiannya anak-anak? 1 mm ya. Kalau kita lihat dari ketelitiannya, maka yang paling teliti adalah mikrometer skrup. Silakan nanti LKPD-nya bisa dikumpul ya sebagai feedback. Anak-anak, ini saya bagikan lembar refleksi bahwa pembelajaran hari ini seperti apa. Anak-anak nanti mengisi sambil bisa melihat di LCD anak-anak ya. Anak-anak diisi bagaimana pembelajaran hari ini. Nanti kalau yang nggak paham silakan dipertanyakan. Ada di LCD anak-anak ya, silakan bisa dilihat evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya anak-anak ya, bisa melihat ada di LCD yang belum paham, anak-anak bisa lihat. Di situ yang pertama ada pertanyaan. Mas sudah, ayo. Ada pertanyaan anak-anak ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi percobaan pada hari ini? Anak-anak disuruh melingkari, di situ ada apa tuh namanya? Nah, ada senyum, ada setengah agak merengut, ada senyumnya agak-agak nggak ikhlas, terus yang terakhir adalah senyumnya bahagia. Silakan anak-anak mengisi dilingkari aja nggak apa-apa, atau di oret-oret. Mana kira-kira yang menjadi menjadi perasaan anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini ya. Terus yang kedua, menurut anak-anak praktikum pada hari ini kira-kira gimana? Sulit apa tidak? Di situ ada pilihannya ya anak-anak ya. Sulit, sangat sulit, mudah, sangat mudah. Silahkan. Dilingkarin Pak. Ya, dilingkarin aja. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajarmu? Ya, kira-kira apa? Silakan anak-anak isi sesuai dengan hatinya anak-anak ya, anak-anak ya. Terus yang keempat, kepada siapa kamu meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Tadi nanyanya ke siapa anak-anak? Ke saya ya. Terus yang terakhir adalah di situ ada gambar bintang anak-anak. Anak-anak silakan arsir.
kira-kira berapa bintang? Bahwa materi pembelajaran hari ini kira-kira berapa bintang kira-kira yang perlu dihasil? Apakah 5 ataukah 4, 3, 2 atau 1? Silahkan ya. Hah? Sudah anak-anak ya? Ngisinya sudah? Sekarang evaluasi. Yuk evaluasi. Dari pembelajaran hari ini anak-anak telah melakukan tadi percobaan menggunakan penggaris. Lihat di LCD anak-anak. Kalau melihat itu kira-kira hasil pengukurannya berapa anak-anak? Pengukurannya berapa itu yang ada di LCD anak-anak? Ayo lihat. 3,4. Kemudian kita lanjutkan kalau untuk jangka sorong. Jangka sorong ini berapa anak-anak? 10. Skala utamanya berapa di situ? 10. Terus skala nonis yang berimpit di angka berapa? 2 dikali berapa tadi? 0,01. Jadinya berapa? 0,02. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 10,02. Kemudian evaluasi yang terakhir yaitu adalah mikrometer skrup. Berapa itu? Hah? Skala utamanya berapa? 4. Terus skala non-nilainya berapa? 30 dikali berapa? 0,01 mm. Maka dapatnya adalah berapa? 0. Kalau dijumlahkan berapa? 4,30 mm. Jadi seperti itu anak-anak ya. Sebagai bahan evaluasi, saya rasa cukup pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Saya menyampaikan untuk berikutnya sebagai materi awal, anak-anak silakan membaca tentang materi pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan. Adakah pertanyaan anak-anak sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini? Cukup? Kalau tidak ada yang bertanya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.